Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita melanjutkan kajian dengan tema penyebab tidak mengikuti yang benar. Tadi sudah kita jelaskan bahwa sumber kebenaran berasal dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kemudian kita juga sudah jelaskan mengapa sumber kebenaran berasal dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Kemudian kita juga sudah menjelaskan ancaman bagi yang tidak mengembalikan kepada Al-Quran dan hadis yang sahih. Dan juga kita sudah membaca perkataan para ulama rahimahumullah bahwa tugas kita sebagai seorang muslim hanya mengikuti apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Dan saya ingin menekankan sekali lagi bahwa tidak benar anggapan bahwa kalau mengembalikan perkara kepada Al-Quran dan hadis yang sahih maka akan membuat kita tersesat. Ini bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri, bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Karena Al-Quran menyatakan bahwa faman ittaba'a hudaya fala yadhil wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga tadi bersabda bahwa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah harus dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis yang sahih. Dan statement bahwa ajakan kembali kepada Al-Quran dan hadis yang sahih ini adalah statement yang menyesatkan, maka inilah yang menyesatkan. Inilah pernyataan yang menyesatkan karena bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga bertentangan dengan atau menuduh apa yang ada dalam Al-Quran sulit untuk dipahami, menuduh apa yang ada dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih sulit untuk dipahami. Dan ini bertentangan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi innad dina yusrun lan yushadda dina illa ghalabah. Kemudian terakhir tadi kita katakan bahwa para ulama merintahkan kita, tugas kita hanya menerima apa yang ada dalam Al-Quran, mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat lagi perkataan Imam Muhammad bin Muslim bin Shihab Az-Zuhri, seorang tabi'i. Beliau mengatakan minallahi azza wa jalla risalah. Risalah wahyu datang dari Allah. Wa ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam al-balagh. Dan kewajiban Rasul SAW menyampaikan. Wa alaina taslim. Dan kewajiban kita menerima. Tugas kita cuma menerima Al-Quran dan hadis yang sahih. Kemudian tentunya Al-Quran dan hadis yang sahih ini tidak boleh dipahami dengan pemahaman sendiri. Jika dipahami dengan pemahaman sendiri, akhirnya terjadilah yang terjadi di lapangan. Sebab semua orang menafsiri Al-Quran dan hadis dengan pemahamannya masing-masing, dengan gayanya, dengan perasaannya masing-masing. Ini tidak benar. Maka harus ada kesatuan pemahaman. Harus ada kesatuan pemahaman. Kesatuan pemahaman harus kita ambil dari pemahaman yang paling benar. Pemahaman yang paling benar
adalah pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mengapa pemahaman para sahabat Nabi yang paling benar? Dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Man kana mustannan falyastanna bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummati quluban." Siapa yang mengerjakan suatu petunjuk maka hendaklah mengikuti para sahabat Nabi. Siapa yang ingin beramal dalam agama, siapa yang ingin memahami agama Islam, ikutlah petunjuk para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya di tengah umat Islam sampai akhir zaman. Hatinya tidak dipenuhi dengan riya, hatinya tidak dipenuhi dengan ujub, paling baik hatinya. Wa a'maquha ilman, wa a'maqaha ilman, dan paling dalam ilmunya karena belajar langsung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mengetahui sebab turunnya ayat, sebab keluarnya hadis. Mereka lah saksi-saksi hidup atas turunnya ayat, atas keluarnya hadis. Kemudian wa aqalluha takallufan, dan paling sedikit berpura-pura. Enggak ada pura-pura, enggak ada. Kalau memang dilarang, ya sudah dijauhi. Kalau memang diperintahkan, mengerjakan semampunya. Pernah dalam sebuah peperangan Khaybar, para sahabat Nabi fi maja'ah, dalam keadaan sangat lapar. Lalu mereka mendapati seekor keledai, kemudian disembelih, kemudian dimasak. Sudah mau dimasak, mau dimakan, datang utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan agar kaum muslimin diharamkan untuk memakan daging keledai piaraan. Apa yang terjadi? Tidak ada takalluf, tidak ada berpura-pura. Langsung mereka balik dan tidak memakan dari daging itu sedikit pun. Ini yang menyebabkan mereka senantiasa wajib diikuti. Pemahaman tentang Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersumber dari mereka. Wa aqwamuha hadiyan, dan mereka paling lurus petunjuknya karena tadi mereka belajar langsung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan satu yang tidak dimiliki oleh selain para sahabat, yaitu apabila para sahabat Nabi radhiyallahu anhum salah dalam mempraktekkan syariat Islam, maka akan ada koreksi dari Allah dari atas langit langsung disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak pernah terjadi kecuali di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ini yang menjadikan kita bersandar pemahaman kepada pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Wa ahsanuha halan, dan keadaan mereka adalah yang paling baik. Tidak pernah ada ibadah yang paling baik dilakukan oleh suatu kaum kecuali para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tidak pernah ada praktek agama yang paling baik kecuali yang pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Makanya Mu'adz bin Jabal berkata, "Kullu amalin lam yata'abbad bihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu bih. Fa innal awwala la yad'u maqalan lil akhir." Setiap amalan yang belum dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, maka jangan lakukan. Sesungguhnya para sahabat Nabi tidak pernah meninggalkan kebaikan sedikit pun kecuali sudah diberitahukan untuk generasi terakhir. Mereka yang paling baik dalam mempraktekkan agama. Oleh karenanya mereka
diridhai oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radhu'an, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radhu'an. Generasi pertama dari kaum muhajirin ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha atas mereka dan mereka ridha kepada Allah, dijamin surga. Wa kullan wa'adallahu al-husna, setiap dari para sahabat dijamin surga, diampuni dosa. Makanya yang menjadi standar pemahaman kita terhadap Al-Quran dan hadis yang sahih adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Coba perhatikan perkataan dari Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Beliau mengatakan, as-sahabatu humul mutaqalliduna li kalamin nubuwah. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka lah orang-orang yang selalu mengerjakan perkataan Nabi, al-muhtaduna lisyariah, yang diberikan petunjuk untuk syariat Islam, alladzina fahimu amra dinillah bitalaqqi min nabihi musyafahatan ala ilm au basiratin bimawatinis tasyri'. Orang-orang yang memahami perkara agama Allah dengan talaqqi, yaitu langsung mendapat dari mulut Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah ada kaum yang belajar langsung dari mulut Rasulullah SAW kecuali para sahabat. Makanya bohong orang-orang yang bertemu dengan Rasul dalam keadaan jaga, apalagi pura-pura saat kajian. Ya akhi, jangan bohongi umat, nggak boleh begitu, nggak boleh, tidak boleh, tidak boleh, haram. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad SAW bisa ditemui dalam keadaan jaga setelah meninggalnya beliau, maka ini bertentangan dengan Al-Quran, hadis Rasul, dan ijma' para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, manusia terbaik setelah para rasul, para nabi. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, ketika wafatnya Rasul SAW, beliau mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Yang beribadah kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau sudah mati. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya Allah maha hidup, tidak pernah mati. Jangan bohongi umat Islam. Ya, mengaku bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jaga. Ini bertentangan dengan Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, innaka mayyitun, sesungguhnya engkau mati, sesungguhnya engkau mayit. Kemudian bertentangan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat baina sihri wa nahri, di antara leherku dan pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan ijma' para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bersepakat atas wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Ya, makanya kalau seandainya ada yang ngaku sekarang bertemu dengan Rasul SAW, berarti sahabat Rasul nih, new sahabat nih. Ya, tidak benar. Karena bedanya mereka para sahabat Nabi dengan kita, mereka langsung musyafahatan ala ilm. Mereka belajar agama Allah bitalaqqi min nabi, dengan cara talaqi dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berlandaskan ilmu dan pengetahuan di dalam perkara-perkara pensyariatan dan juga keadaan-keadaan yang berkaitan dengan sebuah permasalahan. Bi khilafi ghairihim, berbeda dengan selain sahabat. Fa idza kullu ma sannuhu fahuwa sunnah. Oleh sebab itulah setiap yang dicontohkan para sahabat itu berarti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, min ghairi nadhirin fihi, tidak ada perdebatan di dalamnya. Bi khilafi ghairihim, beda dengan pendapat selain para sahabat Nabi. Fa inna fihi li ahli al-ijtihad majalan lin nadhari raddan wa qabulan. Maka
Kalau selain sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berarti ada istihad di dalamnya, bisa ditolak, bisa diterima. Bisa ditolak, bisa diterima. Makanya apa kalau ditanya apa dalil? Kita wajib bersandar memahami Al-Qur'an dan hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat. Dalilnya surat An-Nisa ayat 115. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa saja yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang beriman. Siapa orang-orang yang beriman ketika ayat ini turun? Tidak ada lain kecuali para sahabat. Mengikuti jalan selain jalan orang-orang yang beriman saat ayat ini turun, yaitu para sahabat Nabi. Maka apa ancamannya? Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam neraka Jahannam, dan Jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Ini ayat merupakan ancaman bagi siapa yang memahami Al-Quran dan hadis yang sahih dengan selain pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Belum lagi ditambahkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Muwafaqat, mengapa kita harus bersandar pemahaman kita terhadap Al-Quran dan hadis yang sahih kepada pemahaman para sahabat? Karena mereka adalah orang yang paling fasih dalam bahasa Arab. Makanya para ikhwah, jujur, saya itu kenal dakwah sunnah, dakwah salaf tahun 2001 ketika di kota Madinah, kuliah di kota Madinah. Saya tinggalkan tarekat tasawuf yang saya anut waktu itu. Salah satu penyebabnya adalah karena di dalam dakwah salaf saya merasa diajari bahwa beragama ada dalilnya, Al-Quran, hadis, dan dipahami oleh para sahabat. Oleh sebab itulah saya paling suka kalau ada ustadz, syekh, kalau lagi ceramah bukan hanya retorika yang diandalkan, tapi dalil. Mana dalil? Menyebutkan sebuah perkara, dalilnya berdasarkan Al-Quran dan hadis, kemudian dibumbui oleh perkataan para sahabat. Itu saya paling suka. Kenapa? Karena para sahabat paling paham tentang Al-Quran. Mereka adalah orang-orang Arab asli, pakai sad, asli. Ya. Kadang-kadang ada sebagian orang ceramah, retorika bagus, kemudian tafsiran ngambil dari kantong sendiri. Ya, itu bukan ilmiah. Kalau pribadi saya itu bukan ilmiah. Ilmiah itu adalah seorang penceramah menyebutkan sebuah perkara, dalilnya Al-Quran, ini dalilnya hadis, ini perkataan para sahabat. Itu baru jos, itu ilmiah. Itu ilmiah. Meskipun pembahasannya dasar, kemudian tidak jelimet, karena itulah Islam. Ya, ini yang saya singgung dari tadi. Kadang-kadang sebagian jamaah itu terpesona ya. Dan wah, ini bagus ini pembawaannya. Belum pernah ada yang membawakan seperti ini. Iya, karena menyimpang, makanya nggak ada yang bawain. Karena baru, makanya tidak ada yang bawain. Sedangkan yang turun-temurun ajarannya dari Nabi kepada para sahabat, para tabi'in, para imam, itulah ajarannya. Tidak ada yang baru. Ya, ini penyebab kenapa kita bersandar pemahaman kepada Al-Quran dan hadis yang sahih kepada pemahaman para sahabat, karena mereka yang paling paham bahasa Arab. Kemudian mereka langsung mengetahui kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa tentang ayat Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi adalah pendahuluan. Sama sekali saya belum masuk kajian. Itu pendahuluan. Karena materi ini tidak akan dipahami kecuali dengan pendahuluan tadi. Apa penyebab orang tidak mau mengikuti kebenaran? Nanti ada pertanyaan, apa itu kebenaran? Nah, sudah kita jelaskan tadi. Ya. Penyebab yang pertama adalah
kebodohan, tidak belajar ilmu agama berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Saya kemarin malam teleponan sama saudara saya karena Allah, Al-Ustaz Al-Fadil Al-Syekh Dr. Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja Hafizahullah. Saya kata, beliau sering nanya saya, apa yang lagi rame di Indonesia? Karena beliau tidak punya media sosial. Beliau punya media sosial tetapi admin yang mengerjakan. Beliau nggak pernah lihat media sosial, nggak punya TikTok apalagi, nggak lihat ya apa Instagram. Dan beda dengan kita yang matanya setiap hari bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya katakan waktu itu adalah yang lagi rame adalah wanita-wanita memperlihatkan auratnya. Wanita-wanita tidak menjaga kesuciannya. Wajahnya diperlihatkan mentang-mentang cantik. Itu pun pakai filter. Kemudian goyangannya, jogetnya, kehalusan kulitnya, keindahan rambutnya, kemudian berjalan di zebra cross dengan pakaian-pakaian yang menarik syahwat laki-laki. Kemudian para pemudi berumur belasan tahun berpelukan, diwawancarai, itu yang terlihat. Maka beliau salah satu tanggapannya, itu tidak bisa diobati kecuali dengan belajar ilmu agama, belajar manhaj, baru bisa. Lalu saya katakan, sebagian kadang sudah berjilbab, bahkan murid-murid ustadz-ustadz terkenal ikut di pengajian-pengajian sudah berjilbab. Maka saya nasihatkan dari mimbar ini, wahai para pendakwah, siapa saja yang mendakwahi para perempuan, terutama publik figur, harus tegas sampaikan syariat Islam sesuai yang memang disyariatkan oleh Allah dan juga disampaikan oleh Rasulullah, tanpa disembunyi-sembunyikan. Kalau dilarang memperlihatkan wajah yang cantik di hadapan laki-laki yang bukan mahram, sampaikan. Kalau dilarang menjadi artis advertising, endorsement, dalam rangka endorsement, sampaikan. Ini haram wahai saudaraku, jangan sampai disembunyi-sembunyikan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi kembali kita ke permasalahan tadi, kebodohan itu yang menyebabkan orang sulit untuk menerima kebenaran. Ada pepatah Arab mengatakan, an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia adalah musuh bagi yang dia tidak ketahui. Masa sih? Nah, itu musuh. Karena dia tidak tahu, akhirnya dia memusuhinya. Kalau tahu, misalnya dia tidak akan memusuhinya. Begitu juga ada perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab dalam Nuniyah beliau. Beliau mengatakan, wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani nassun minal qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dzaka 'alimur rabbani. Dan kebodohan itu adalah penyakit yang sangat mematikan. Obatnya adalah dua perkara yang sejajar, dua perkara yang setara, yaitu Al-Quran dan Sunnah, diajarkan oleh seorang alim yang Rabbani. Al-Quran dan Sunnah. Makanya orang sulit menerima kebenaran karena salah satu penyebabnya adalah kebodohan. Oleh sebab itulah dakwah salaf, dakwah sunnah senantiasa mengajak kaum muslimin, ayo hadir ke majelis ilmu. Dan saat di majelis bukan amaliyah yang dikuatkan, akan tetapi mengajari ilmu. Karena kalau kita lihat fenomena di tengah kaum muslimin, ada majelis
Majelis seperti yang kita lakukan sekarang adalah belajar ilmu agama. Pengamalannya nanti masing-masing. Tapi fenomena yang lain ada majelis yang ada di dalamnya adalah beramaliyah. Entah itu bersolawat, entah itu berzikir, entah itu bertahlil, tahmid, takbir bersama-sama. Ceramahnya mungkin cuma sekian menit, dan itu pun dongeng-dongeng diceritakan ada seorang wali mengelilingi bumi, ya, tidak disebutkan ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW, tidak baca kitab. Nah, itu fenomena. Maka kita mengajak kepada kaum muslimin, ayo menuntut ilmu agama. Dan tanda ke hari kiamat adalah banyaknya dan tersebarnya kebodohan, diangkatnya ilmu. Sebelum itu terjadi, ayo ramaikan lagi majelis-majelis, terutama kawan-kawan yang sudah ngaji lama, kawan-kawan yang sudah kenal dakwah lama. Ayo ramaikan lagi majelis-majelis ilmu, karena itu jalan kesuksesan, itu jalan menuju surga. Seorang bisa membedakan mana yang hak, mana yang benar ketika dia mengetahui ilmunya. Ini karena pandemi COVID-19, kemudian akhirnya kaum muslimin sibuk dengan media sosial, dan manusia sangat terpengaruh dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Ya, sedangkan di media sosial kita diajari untuk kaya. Kaya itu tanda kesuksesan. Sukses adalah kaya. Kaya adalah sukses. Calon santri ketika ditanya, "Nak, cita-citamu nanti apa?" Ketika wawancara, YouTuber. Kenapa, Nak? Cuan, Ustaz, cuan. Karena itu terpengaruh dengan media sosial. Itu juga terjadi pada ikhwah-ikhwah pengajian. Malas duduk di pengajian, gara-gara yang ditampilkan di media sosial adalah orang-orang yang sukses diwawancarai. Saya nasihati orang-orang yang diluaskan rezekinya jangan mau dipodcastkan, kemudian menceritakan bagaimana kesuksesannya. Wallahi, demi Allah, saya tidak mendoakan yang buruk-buruk, tetapi bisa saja sedetik setelah Anda diwawancarai, Allah akan membalikkan Anda menjadi yang paling miskin sedunia. Mampu tidak? Mampu. Makanya saya nasihatkan yang diwawancarai untuk program-program kesuksesan, kekayaan dan semisalnya, lebih baik tidak usah. Karena itu dikhawatirkan seperti Karun, dan saya menganggapnya itu new Karun. Karun itu kan mengatakan, innama utitu ala ilmin indi. Kekayaan yang aku dapatkan itu karena ilmu yang aku miliki. Dan itu dianggap keliru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rupa, harta itu mutlak pemberian Allah, bukan pesanan manusia. Ya, tidak perlu. Dan para ikhwah sekalian yang ingin berdagang, berusaha, cukup pelajari hadis-hadis Rasul. Nggak perlu ikut kelas-kelas entrepreneur. Karena kunci sukses berdagang cuma dua dalam hadis Rasul. Ittaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Salatmu, puasamu, doamu, tahajudmu, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Wa ajmilu fit talab, dan perbagus usaha. Kalau seandainya usaha makanan, makanannya yang enak, makanannya yang higienis, makanannya yang bagus. Itu saja konsep berdagang dan berusaha. Tidak perlu masuk kelas entrepreneur macam-macam. Kadang-kadang yang memberi entrepreneur pun nggak sukses juga. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Maka kembali ke tadi, ikhwah, ya kan ditampilkan di media sosial ini. Oi, healing, oi, kerja terus, kaya enggak. Itu yang masuk ke dalam hati kita. Kerja, harus kaya. Sukses adalah kaya adalah sukses. Itu
Akhirnya orientasinya cuma kaya, cuma dunia, tidak pernah hadir majelis ilmu. Kenapa? Sibuk kerja, sibuk usaha, nggak pernah duduk di majelis ilmu. Jangankan duduk di majelis ilmu yang rutin, yang kadang-kadang ustadz dari luar semestinya dia hadir karena semangat, dia juga tidak hadir. Kenapa? Karena sibuk, ingin healing. Bisa healing kalau kaya, bisa liburan ke luar negeri seperti orang-orang di media sosial kalau kaya. Manusia terkontaminasi pikirannya dengan apa yang dia lihat, apa yang didengar dari media sosial. Hati-hati ini. Makanya nuntut ilmu para ikhwan yang dirahmati Allah, agar kita bisa menerima kebenaran. Dan tanda hari kiamat adalah dengan diwafatkannya para ulama. Pada saat itu orang tidak bisa lagi menuntut ilmu agama. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ulama, walakin biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadhallu wa adhallu. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hati para ulama, akan tetapi mencabutnya dengan mewafatkan para ulama tersebut, sehingga tidak tersisa seorang alim pun. Maka akhirnya orang-orang manusia menjadikan orang-orang yang bodoh sebagai panutan dalam agama. Orang-orang ini ditanya tentang ilmu agama, akhirnya mereka menjawab tanpa ilmu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka hati-hati pada ikhwan, nuntut ilmu agama. Kadang-kadang gara-gara kebodohan akhirnya hilang agama, tidak terjaga kesucian, terputus keturunan. Gara-gara tidak punya ilmu, 5 perkara yang sangat dijaga dalam agama Islam hancur semua. Apa 5 perkara tersebut? Agama, akidah, nyawa. Seperti misalkan ajakan-ajakan untuk menggulingkan pemerintah muslim yang sah, ini karena tidak berilmu agama. Ajakan-ajakan untuk berjihad dengan ngebom, ini karena tidak memiliki ilmu agama. Tidak terjaga nyawa, tidak terjaga harta, tidak terjaga kesucian. Apalagi ini kesucian di zaman sekarang. Tadi khutbah Jumat, saya jujur saja, beberapa pekan ini mungkin sampai saya mati saya sudah bertekad, selain kesyirikan yang harus diberantas, perbuatan bid'ah yang harus diberantas, juga kekejian, syahwat-syahwat yang haram yang disebarkan di tengah kaum muslimin. Perempuan-perempuan yang sudah tidak memiliki rasa malu, bergoyang erotis di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini harus diperangi. Mungkin dengan itu kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Yang berbicara di hadapan antum malas, mungkin puasa sunnah, sholat tahajud, mungkin malas, tapi mungkin dengan nahi mungkar, mencegah kekejian di tengah kaum muslimin. Perhatikan, wahai saudara-saudaraku laki-laki yang ada di hadapan saya, perhatikan keluarga-keluarga perempuanmu. Mungkin, mudah-mudahan tidak, mungkin salah satu yang viral di media sosial, goyangannya jangan-jangan, mudah-mudahan tidak, adalah salah satunya keluarga perempuan Anda. Hati-hati. Yang pertama kali akan ditanya Anda sebagai keluarga lelaki. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki adalah pemimpin bagi para perempuan. Anak-anak perempuan Anda yang Anda berikan kepada mereka handphone pribadi, kemudian memiliki akun-akun media sosial, maka hati-hati. Jangan-jangan salah satu yang viral ditonton oleh lelaki, hidung belang, mata jalan,
adalah keluarga perempuan Anda. Cek semuanya itu. Cek semua. Dari mulai istri Anda, ibu, nenek, terus ke bawah, anak, cucu, kakak, adik, keponakan, bibi, itu semua yang bertanggung jawab para lelakinya. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sekarang kita bermudah untuk berkomunikasi, mengumpulkan keluarga melalui grup-grup WhatsApp. Buat grup-grup WhatsApp keluarga. Ajari mereka ilmu-ilmu tentang menjaga kesucian wanita muslimah. Wallahi saya sangat yakin wanita-wanita muslimah tersebut tidak memperhatikan sifat malu, memperlihatkan keindahan tubuh, kehalusan kulit, kemolekan tubuh, goyangan, jogetan. Salah satu penyebabnya adalah kebodohan. Sangat yakin menganggap ini suatu yang biasa, padahal itu dosa besar, padahal itu terlaknat, padahal itu tidak mendatangkan cahaya di hari kiamat, padahal itu diancam dengan neraka, padahal itu adalah ajaran iblis, padahal itu adalah kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sebab yang kedua, penyebab orang tidak mau mengikuti kebenaran adalah karena taklid buta, mengikuti tanpa tahu sebab terhadap nenek moyang yang menyimpang, terhadap kebiasaan nenek moyang yang menyimpang. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 107, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana aw kana abahum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ayo ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, ikuti Al-Quran, ikuti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, mereka menjawab, enggak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Ini biasanya terjadi pada orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Mereka mengatakan, dari mulai dulu nenek moyang kita, buyut-buyut kita sudah mengerjakan ini, masa sekarang salah? Ya, ini pada ikhwah. Padahal kalau berbicara tentang duluan mana dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dulu itu relatif. Dulu mana? Sunnah Rasul atau nenek moyang yang menyimpang? Ini kebiasaan, ini penyebab yang kedua. Orang sulit menerima kebenaran, sulit dinasehati, terutama perkara-perkara yang berkaitan dengan bid'ah, sulit. Dan itu yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat Nabi Ibrahim ketika mendakwahi bapak beliau, kemudian kaumnya. Idz qala Ibrahimu liqaumihi li abihi wa qaumihi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya dan kaumnya, ma hadhihi tamathil allati antum laha aakifun. Apa ini? Berhala-berhala yang kalian duduk-duduk beriktikaf di samping. Qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Mereka mengatakan, kami dapati nenek moyang kami seperti ini. Ya, kalau nenek moyang yang benar, maka itu wajib diikuti. Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama yang mengikuti para sahabat dengan baik, itu wajib diikuti. Tetapi yang mereka katakan, wajadna aba'ana laha abidin. Kami dapati nenek moyang kami beribadah kepada berhala-berhala ini, patung-patung ini. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, qala qad kuntum antum wa abakum fi dhalalin mubin. Sungguh kalian dan nenek moyang kalian benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Kemudian kaumnya menjawab lagi, ajitana bil haqq am anta minal la'ibin? Apakah engkau datang dengan kebenaran atau engkau cuma main-main? Masih meragukan. Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardh. Tidak. Bukan ini Tuhan kalian, patung-patung ini. Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang kuasa memelihara langit dan bumi.
Allazi fatarahunna, yang menciptakan langit dan bumi, itu baru Tuhan kalian. Nah, ini para ikhwan. Jadi penyebab yang kedua seseorang sulit untuk menerima kebenaran adalah karena mengikuti kebiasaan nenek moyang yang menyimpang. Penyebab yang ketiga adalah orang sulit menerima kebenaran karena belum tahu kebenaran sebelumnya. Akhirnya kaget ketika diberitahu akan kebenaran tersebut. Ya, kaget ketika diberitahu akan kebenaran tersebut. Seperti misalkan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ketika kaum Nabi Nuh diajak oleh Nabi Nuh untuk beriman hanya kepada Allah semata dan mempercayai bahwasanya beliau adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum Nabi Nuh tidak mau. Kaget, masa sih rasul begini yang diutus oleh Allah orangnya begini? Kaget mereka, tidak mau menerima. Disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 23 sampai 25. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumih faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun. Tunggu, kami telah utus Nabi Nuh kepada kaumnya. Dan Nabi Nuh berdakwah, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Kalian tidak memiliki Tuhan yang diibadahi selain Allah. Apakah kalian tidak bertakwa kepada Allah? Faqala al-mala'u alladhina min qaumi ma hadza illa bashar mithlukum yuridu an yatafaddala 'alaikum. Jangan ikuti kalian Nabi Nuh ini. Ini manusia biasa seperti kalian. Dia cuma ingin dapat kekuasaan kalian. Walau syaa Allah la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi aba'ina al-awwalin. Kalau Allah ingin mengutus orang, maka niscaya Allah akan utus malaikat. Kami tidak pernah mendengar, lihat, kami tidak pernah mendengar sebelum ini pada nenek-nenek moyang kamu. Mereka kaget ketika diberitahu kebenaran. Nah, begitulah orang-orang yang terutama yang sudah turun-temurun melakukan itu. Ketika diberitahu kebenaran, kaget. Masa sih salah? Masa salah? Masa nenek moyang kita, buyut-buyut kita dari dulu salah? Maka kita katakan mungkin saja salah, karena mengikuti yang salah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ghulu, berlebih-lebihan terhadap seseorang. Akhirnya sulit untuk menerima kebenaran. Menganggap bahwa orang ini pasti benar, tidak mungkin salah. Apalagi nanti diembel-embeli dengan gelar-gelar kemasyarakatan, entah ustaz, kiai, tuan guru, habib, atau yang semisalnya. Gak mungkin salah. Padahal Imam Malik mengatakan kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Setiap orang perkataannya bisa diterima atau ditolak kecuali yang dikubur ini. Siapa yang dikubur ini maksudnya? Rasulullah SAW. Maka sikap ghulu ini yang menyebabkan orang susah menerima kebenaran. Ya, mengatakan bahwasanya ada derajat wali madzub dengan terlihat secara zahir dia melakukan kemaksiatan kepada Allah, tidak sholat, tidak berpuasa, tidak menutup aurat. Maka dikarenakan ghulu akhirnya menolak bahwa itu salah, menganggap itu benar. Ya, bahkan kadang-kadang yang dianggap keluar dari akal manusia dianggap benar. Yang tidak sholat, tidak puasa, misalkan ada seorang berkholwat di dalam kamarnya 40 hari 40 malam tidak keluar, dianggap itu benar. Bagaimana bisa dianggap benar? Kenapa dia tidak sholat Jumat?
Tidak boleh tidak sholat Jumat, kecuali bagi yang safar, itu pun sholat zuhur, kecuali wanita yang haid dan nifas, kecuali anak kecil, kecuali orang yang hilang akalnya, baru tidak diperkenankan untuk sholat. Kemudian anggapan bahwasanya karena dia sudah dapat derajat wali, maka dia libur sholat, sudah sampai derajat hakikat ma'rifat. Pendapat itu dibenarkan akibat hulu, terlalu berlebih-lebihan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan akan hal ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, fa innama ana 'abdun, faqulu 'abdullahi wa rasuluh." Janganlah kalian terlalu berlebihan memujiku sebagaimana kalian berlebih-lebihan memuji Nabi Isa. Kaum Nasrani berlebih-lebihan memuji Nabi Isa putra Maryam. Aku adalah budak, maka ucapkanlah budak Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh kita hulu terhadap Rasul SAW, berlebih-lebihan. Sebagaimana sabda beliau mengatakan, beliau bisa dimintai pertolongan, dimintai perlindungan, seperti dalam sebuah kasidah disebutkan, ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hudutsil hadithil aman. Wahai makhluk yang paling mulia, aku tidak memiliki seorang yang aku berlindung dengannya kecuali engkau. Ini tidak boleh berlindung hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah SWT. Minta perlindungan hanya kepada Allah SWT. Kalau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kita bersikap hulu, apalagi kepada manusia-manusia yang di bawah derajatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang sulit menerima kebenaran akibat hulu. Jelas-jelas salah, bertentangan dengan ayat Al-Quran, hadis Rasul dan ijma' para sahabat tadi. Seperti orang yang mengaku bisa bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jaga, bahkan bisa janjian dimanapun, jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena hulu, berlebih-lebihan, menganggap pasti benar, tidak mungkin salah, nah ini tidak bisa. Imam Malik rahimahullah berkata, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Setiap orang bisa diterima dan ditolak perkataannya kecuali yang dikubur di kuburan itu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Rasulullah, kepada Abu Bakar dan Umar pun kita tidak boleh ghulu juga. Abdullah bin Abbas pernah berkata, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Hampir saja turun hujan batu kepada kalian. Aku mengatakan Rasulullah SAW bersabda demikian, tapi kalian tanding dengan, tapi kan Abu Bakar dan Umar berkata demikian. Gak bisa. Tidak boleh ghulu. Kalau kepada Abu Bakar dan Umar tidak boleh kita menanding perkataan mereka berdua dengan hadis Rasul, apalagi perkataan orang-orang di bawah kedudukannya dari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Ya, tidak boleh. Saya pernah mendapati seorang yang dianggap kasyaf, bisa menerawang, maka saya perhatikan, karena waktu itu berkunjung ke rumah, maka saya perhatikan sholat maghrib. Saya pergi ke masjid, udah saya ajak, nggak mau ke masjid. Kemudian setelah saya pulang, saya tanya, sudah sholat belum? Lalu paling badan. Setelah itu dia katakan, sudah selesai sholat. Ini nggak benar, apapun derajatnya, mau dia tuan guru, mau dia kiai, mau dia habib, kalau tidak sholat bertentangan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Kalau tidak sholat, padahal dia muslim, balik, berakal, selain wanita haid dan nifas, ya, mau dia wali kutub, wali badal, wali santri, wali murid, terserah. Tapi kalau tidak sholat, maka bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Tidak boleh kita ghulu, tidak boleh ghulu. Seperti misalkan ajaran yang mengajarkan kalau kamu ingin ma'rifat hakikat sampai kepada Allah, maka telanjanglah di depan masjid. Ada ajaran-ajaran seperti itu, maka tidak boleh diikuti, tidak diperbolehkan untuk diikuti. Kenapa? Karena menyimpang. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menutup aurat kita. Kemudian selanjutnya, yang kelima adalah kesombongan. Ini sampai jam berapa kita nih? Kita sampai jam berapa? Panitia. Kesombongan. Kadang orang kesombongan akhirnya menolak kebenaran. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Yang ketujuh, yang keberapa? Keenam, fanatisme, ta'assub. Karena fanatik, maka susah untuk menerima kebenaran. Kemudian yang ketujuh terakhir, orang susah untuk menerima kebenaran adalah karena dunia. Abu Jahal, Abu Lahab itu tahu Nabi Muhammad SAW benar, faham ajaran Rasul SAW, tapi mengapa tidak mau menerima? Karena dunia. Kalau saya beriman, maka nanti yang menjadi pemimpin Muhammad SAW. Itu yang kita tidak mau. Makanya dia akan mengatakan, kalau kamu mau perempuan, kami nikahkan dengan perempuan yang paling kaya. Kalau kamu mau kekayaan, kami kasih, tapi jangan ngaku jadi nabi. Kalau ngaku jadi nabi, dia jadi pemimpin, dan orang-orang di bawahnya harus mengikuti beliau. Itu yang mereka tidak mau. Jadi kadang-kadang sulit menerima kebenaran. Karena apa? Karena dunia, harta, tahta, wanita. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ada perkataan-perkataan yang menyimpang dan tidak 100% benar. Kebenaran itu bersama golongan mayoritas, itu menyimpang. Kemudian kelemahan dan minoritas pengikutnya adalah tanda bahwasanya sesuatu itu salah, itu juga menyimpang. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sepertinya tidak perlu pertanyaan karena yang disampaikan jelas. Oh, ini ada pertanyaan. Baik, kita jawab. Bagaimana cara menasihati orang tua dan saudara yang masih berada dalam suatu jamaah yang berpahaman khawarij, karena mereka tidak mau sama sekali mendengar ucapan atau membaca kitab-kitab ulama yang tidak berasal dari kelompok dan jamaah mereka. Ini yang seperti ini harus didatangkan kepada seorang yang ahli agama. Jadi seperti kejadian Abdullah bin Abbas yang datang kepada kaum khawarij, akhirnya sepertiga dari mereka kan kembali kepada pangkuan ahlus sunnah. Maka harus didatangkan orang yang ahli agama, memahamkan kepada mereka bahwa pendapat mereka itu keliru. Kaum khawarij yang dimaksud di sini adalah bukan khawarij dalam perkara akidah, tetapi yang suka mengkafirkan pemerintah. Sedikit-sedikit tauhid. Ini hati-hati. Ya, merasa orang yang di luar kelompoknya adalah bukan Islam. Dan itu banyak di tengah kaum muslim, dan itu adalah perkara yang menyimpang dalam agama Islam. Bagaimana menyikapi saudara yang mengingkari dalil dalam penerapannya dalam perkara amar ma'ruf nahi munkar? Dikit-dikit pakai dalil-dalil yang dikhawatirkan saudara tersebut tidak bisa menjalankan dalil tersebut. Maka jawabannya, lalu dengan apa kita mengukur sebuah kebenaran kalau bukan dengan dalil?
Ya, itulah kadang-kadang kalau sudah tidak bisa jawab dalil, akhirnya menghina orang yang berdalil. Ya, wallahu a'lam. Saya pernah menonton sebuah video tentang akidah ahlu kalam dan bertentangan dengan akidah salaf. Dan hampir semua dai-dai yang berakidah ahli kalam mendakwakan hanya tentang kemaslahatan duniawi, jarang tentang tauhid. Betul ini? Tidak ada, bahkan mungkin kalau boleh kita katakan jarang yang berdakwah tentang tauhid, hakikat tauhid, melarang tentang kesyirikan, menjelaskan sedetil-detilnya tentang kesyirikan, kecuali orang-orang yang di dalam dakwah salaf, dakwah sunnah. Lihat sini, jangan di luar, di negara-negeri kita. Ya, ini benar. Pertanyaan saya, apa hukumnya jika kita belajar dari dai tersebut perihal kemaslahatan dunia? Apakah nasihatnya akan otomatis bertentangan dengan manhaj salaf karena perbedaan akidah? Maka jawabannya, masih banyak orang-orang yang lebih pantas kita belajar ilmu agama atau ilmu dunia daripada orang yang menyimpang dari akidahnya. Allahu a'lam. Beberapa orang terdekat di keluarga saya masih menentang dakwah yang hak ini, bahkan terkadang mereka mencela sunnah. Kalau sampai mereka meninggal dengan kebatilan ini, apakah mereka masih boleh didoakan? Karena ada perkataan ulama yang berkata mencela agama maka hukumnya kafir, dan mereka sudah tahu hukum ini. Barakallahu fiik. Wa fiik barak. Di sini harus diletakkan dulu apa yang dimaksud dengan mencela. Kalau seandainya sampai mengolok-olok agama, mengolok Allah, mengolok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengolok Al-Qur'an, mengolok syariat-syariat Allah, mengolok pahala-pahala yang disebutkan dalam Al-Quran, hadis yang sahih, siksa-siksa yang dalam Al-Quran, hadis yang sahih, dia olok-olok, maka ini keluar dari agama Islam. Tentunya setelah iqamatul hujjah wa intifa'ul mawan, setelah diajari yang benar bahwa itu tidak boleh, tapi dia masih mengolok-olok, maka itu keluar dari agama Islam. Ya. Jadi dilihat apa dulu yang dimaksud dengan mengolok-olok. Yang jelas para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, keluarga yang masih menentang dakwah salaf, dakwah sunnah, maka diajari dan didoakan. Doa adalah sesuatu yang sangat penting. Beberapa orang masuk dalam agama Islam akibat doa. Ibunya Abu Hurairah yang kerap kali mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dalam agama Islam karena doa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdi ummah Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada ibundanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akhirnya masuk Islam. Umar bin Khattab masuk Islam dengan doa. Maka jangan lupa berdoa. Yang berdakwah di tengah keluarga jangan lupa berdoa. Karena berdoa memudahkan hidayah masuk ke dalam hati. Bagaimanapun bagusnya penjelasan kita, ketika Allah belum memberi hidayah tidak akan pernah dapat hidayah. Berdoalah agar kita dan keluarga kita senantiasa dimudahkan untuk mendapatkan petunjuk. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.